Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ainang anak ni jolmaipe, dada asa di oleh halak ibana. Ubahen naro. Ibana do balik pangoloi jala mangalehon hosana, bahen tubus ni torop jolma. Melayani bukan untuk dilayani. Prinsip adalah sangat penting dalam hidup ini. Prinsip menolong kita dalam melakukan segala hal yang harus dilakukan dengan ketetapan atau prinsip yang sudah ada dalam diri seseorang. Prinsip menjaga kita untuk senantiasa setia melakukan walau banyak godaan yang memengaruhi dalam melakukannya. Misalnya, dalam sebuah pelayanan, berbagai macam motivasi seseorang untuk ikut bergabung dalam pelayanan. Ada yang murni memang ingin melayani, sebab sudah mengenal bagaimana perbuatan Allah baginya melalui Yesus Kristus, sehingga berprinsip hidup dalam pelayanan sebagai respon atau ungkapan syukur atas perbuatan yang dinyatakan Yesus baginya, sehingga apapun godaan dan tantangan yang dihadapinya dalam dunia pelayanan, maka dia akan disanggupkan oleh yang dilayaninya, yaitu Yesus, dalam menghadapi segala hambatan dan godaan, baik dari orang lain maupun dari dirinya sendiri. Namun ada orang lain yang melayani hanya untuk mengisi waktu luang, ada yang melayani supaya dihormati, ada juga yang melayani hanya dengan motivasi dapat mengatur orang lain, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Yesus mengajarkan kita bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Yesus hadir di dunia ini adalah untuk melayani dan menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa dengan menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan jika kita baca kisah perjalanan Yesus dalam kitab Injil, kita menemukan bagaimana Yesus melayani semua orang tanpa terkecuali, dari kalangan yang dianggap kalangan atas hingga kalangan bawah yang kurang diperhitungkan. Prinsip kedatangan itu jelas, sehingga tidak terganggu sedikit pun dalam melakukan tugas atau pelayanannya oleh pandangan orang lain. Ketika Yesus bersama dengan Zakeus, si pemungut cukai, orang yang mengaku sebagai ahli Taurat dan juga para imam tidak senang melihatnya. Namun pandangan itu tidak memengaruhi Yesus untuk menjalin hubungan hingga singgah ke rumah Zakeus yang membawa perubahan dalam hidup Zakeus. Jangkauan kedatangan Yesus ke dunia ini menyangkut seluruh dunia, bukan hanya kepada segolongan orang, tapi kepada seluruh dunia ini. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, adalah untuk menjangkau seluruh dunia ini. Kedatangannya adalah karena kasihnya kepada dunia ini. Maka dia, Yesus, hadir untuk menjadi tebusan, untuk menebus dunia ini dari kuasa dosa, kuasa maut. Hanya karena kasihnya maka Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Sahabat yang baik hati, kehadiran Yesus saat ini adalah melalui kita, umat yang percaya kepadanya. Prinsip hidup dalam segala profesi yang kita jalani adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Baik di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat. Kitalah alat Tuhan untuk mewartakan perbuatannya yang penuh kasih. Kehadiran kita yang melayani dengan ketulusan, dan karena kita merasakan bahwa kita telah dilayani pertama sekali oleh Yesus, akan dipakai oleh Allah sebagai alatnya, menyatakan kasihnya dan kuasanya serta perbuatannya yang menyelamatkan dunia ini.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami meneladani Yesus Kristus yang kehadirannya adalah untuk melayani. Dengan kehadiran kami dimanapun kami berada ya Tuhan, kami menyatakan kasih-Mu, kami menyatakan kuasa-Mu melalui pelayanan kami, melalui apapun yang kami kerjakan, dengan prinsip bahwa kami ini adalah melayani dan bukan untuk dilayani. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.